Perkembangan intelek. Menurut English and English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain yang pertama kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Yang selanjutnya itu suatu rumpun nama untuk proses kognitif terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Yang selanjutnya percakapan terutama kecepatan yang tinggi untuk berpikir. Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan mental age disingkat MA dan umur kalender chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman dengan sebutan Intelligence Quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan adalah IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Rumus yang diajukan adalah IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab semua dengan benar, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalender atau CA. Maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Dan pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, seperti hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya. Dan kemudian, menghitung berapa banyaknya jawaban yang dapat dijawab dengan benar, kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar. Dengan cara itu, didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak-anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutupnya kembali, dan lain halnya. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental atau MA anak. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan benar, maka tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus di atas, dapat ditemukan nilai IQ anak. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Yang kedua 71 sampai 85, anak itu di bawah normal atau kurang pandai. Yang ketiga 86 sampai 119, anak itu normal. Yang keempat angka 116 sampai 130, anak di atas normal atau pandai. Yang kelima 131 sampai 145, yaitu anak yang superior atau cerdas. Dan yang keenam yaitu 145 ke atas, anak tersebut jenius atau istimewa. Menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan mengakibatkan pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang, maka mereka akan bersikap lamban dalam bertindak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi pada individu. Selanjutnya, B. Perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dalam lingkungan. Pada progres integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan.
di lingkungan itu sendiri dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama pada kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir. Dengan cara yang amat sederhana, sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak itu mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunnya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Dari uraian itu, dapat dimengerti bahwa hubungan sosialisasi, merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas, yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks, dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat, dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya ataupun hubungannya dengan orang lain. Bahasa itu merupakan alat bergaul, oleh karena itu penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Bahkan sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, maka sejak saat itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang, bayi ataupun anak, itu dimulai dengan meraba suara ataupun bunyi tanpa arti. Kemudian mereka mulai mengikuti dengan bahasa yang memiliki satu suku kata, kemudian mulai menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya sampai mereka bisa bersosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa itu juga berkaitan dengan kognitif, yang berarti berkaitan dengan faktor intelektual yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi itu memiliki tingkat intelektual yang belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan juga berkembang, maka mereka mulai mampu mengenal lingkungan. Bahasa yang digunakan pun mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang lebih kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Sehingga ketika seorang anak mulai belajar bahasa, mereka memulainya dengan cara meniru dan juga mengulang hasil yang mereka dapatkan. Sedangkan belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak ketika mereka berusia 6-7 tahun, di mana mereka mulai bersekolah. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik itu secara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mereka juga mampu dan menguasai alat komunikasi, maksudnya adalah upaya mereka dalam memahami dan juga dipahami oleh orang lain. Ketika memasuki fase remaja, perkembangan bahasa itu akan semakin lengkap karena diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa
bahasa juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, di mana perkembangan bahasa ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi, keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi, dan juga kondisi fisik anak, terutama dari segi kesehatannya. D. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum. Misalnya, bakat intelektual umum atau khusus, seperti bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar, sebagaimana dikemukakan oleh Webster. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa bakat itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, bakat guru, bakat dokter, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengidentifikasi para remaja yang mempunyai bakat khusus? Bagaimana karakteristik atau ciri-ciri mereka? Alat-alat apa yang dapat digunakan untuk mengetahui bakat-bakat khusus mereka? Semua informasi ini diperlukan sebelum dilakukan upaya pengembangan bakat-bakat khusus remaja. Sampai sekarang boleh dikatakan belum ada tes bakat yang cukup luas di daerah pemakaiannya. Hal ini disebabkan tes bakat sangat terikat kepada konteks kebudayaan di mana tes itu disusun, sedangkan macam-macam bakat juga terikat pada konteks kebudayaan di mana klasifikasi bakat itu dibuat. Untuk itu, sangat diharapkan dari orang tua sendiri untuk selalu memperhatikan ciri-ciri dan keadaan anak mereka. Sebagai contoh orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir berikut ini seperti hobi dan minat anak, jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman khusus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah guru, cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensi yang dimiliki seorang yang berkembang dengan amat baik jika mendapat bimbingan yang baik. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat diberi rangsangan oleh kondisi lingkungan yang kondusif.